Oke, selamat datang kembali di podcast Balmond Manado. Be Fresh, Balmond Manado, bercerita frekuensi radio. Nah, kali ini tema podcast kita yaitu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani WBK dan WBBM. Nah, kali ini Balmond Manado kedatangan dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat datang Ibu Risha Demaris. Ya, apa kabar Bu? Kabar baik, terima kasih. Luar biasa. Dan Pak Rizka Hendrawan dari Itjen. Ya. Apa kabar Rizka? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, jadi Ibu Risha sebagai auditor ahli media dan Pak Rizka sebagai auditor ahli pertama. Iya, betul. Ya, selamat datang kembali di Balmond Manado. Oke, nah saat ini menarik kita bercerita tentang pembangunan zona integritas di mana Balmond Manado pada tahun 2022 dipercayakan kembali untuk melanjutkan pembangunan zona integritas yang dari kemarin tahun 2021. Nah, bolehkah Ibu ingatkan kembali mungkin bagi para pendengar untuk bisa menjelaskan apa itu pembangunan zona integritas? Siap, terima kasih. Baik, kami dari Inspektorat Jenderal bersyukur sekali bisa hadir di sini. Semoga kita cerita-cerita begini jadi semua orang bisa lebih tahu ya tentang zona integritas. Jadi zona integritas itu sendiri sebenarnya adalah predikat yang diberikan kepada instansi lembaga yang memang bersedia dan bahkan diusulkan untuk bisa menyatakan bahwa bebas dari korupsi. Gitu. Jadi integritas itu pastinya adalah awal dari anti korupsi itu sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa mengukur integritas organisasi kita. Itu sih kalau yang disebut dengan zona integritas. Oke, jadi itu pengertian pembangunan zona integritas di mana untuk menuju supaya dikatakan tidak untuk mencegah korupsi itu berarti harus berintegritas. Betul. Apakah itu termasuk alasan penting mengapa pembangunan zona integritas itu harus dilaksanakan atau ada alasan lainnya, Bu? Betul. Jadi yang namanya pembangunan kan pasti sebuah proses yang terus berkelanjutan. Jadi pembangunan itu nggak bisa melibatkan 1-2 orang aja. Jadi harus melibatkan seluruh entitas dari seluruh pegawai yang mana di dalamnya juga integritas kita harus kita tingkatkan. Gitu. Jadi pertamanya memang yang paling penting adalah integritas dulu, baru kita bisa menyatakan kita bebas korupsi, bebas dari korupsi. Nah, jadi mungkin itu juga yang harus kita sama-sama perhatikan, jangan bebas korupsi itu diartikan bebas melakukan tapi bebas dari korupsi. Gitu. Jadi diingatkan bahwa penting sehingga setiap entitas, setiap pribadi dalam hal ini pegawai kantor itu boleh boleh memiliki sikap integritas itu. Iya, betul. Nah, menarik bahwa selain secara pun personal, itu pun ada jaminan peraturan perundang-undangan ya, peraturan pemerintah atau keputusan menteri begitu. Ya. Nah, di sini ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 90 tahun 2021. Betul. Nah, sebelumnya juga ada peraturan menteri nomor 10 tahun 2019. Mungkin bisa dijabarkan bahwa untuk tahun 2022 menggunakan peraturan menteri yang nomor 90 tahun 2021. Mungkin bisa ditambahkan apa sih? Apakah ada perbedaan atau ada tambahan-tambahan seperti apa, Pak Rizka? Iya, oke, terima kasih Mbak Mumu ya, Mbak Monica. Jadi sebenarnya sedikit tambahan dulu sebelum ke Permen Pan RB 90/2021. Sebenarnya ZI itu lebih luas lagi bisa diartikan ya. Jadi nggak cuman kita atau pegawai di pemerintahan itu berintegritas, tapi sebenarnya yang didorong untuk ZI ini lebih luas lagi. Ada pelayanan publik yang prima, kemudian ada tata kelola yang baik, itu pastinya, dan juga capaian kinerja dari suatu organisasi pasti diharapkan lebih baik lagi ya. Nah, itu ada beberapa poin sebelum kita masuk ke Permen Pan RB 90 tahun 2021. Nah, kalau kita ngobrol tentang Permen Pan RB 90 2001 memang ada beberapa perubahan dari Permen Pan sebelumnya ya. Yaitu Permen Pan RB 10 tahun 2019. Beberapa di antaranya itu memang secara bisa dibilang lumayan ada perubahan ya. Karena di Permen Pan yang saat ini itu kita dituntut untuk lebih memberikan dampak yang nyata gitu. Dampak nyatanya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini dalam pembangunan ZI? Jadi
dulunya yang hanya komponen pengungkit itu kalau sekarang bisa disebut aspek pemenuhan aja gitu. Jadi kayak kita cuma bangun infrastruktur, bangun SOP-nya seperti apa, udah dilakukan belum, apa udah dilakukan Monef belum, tapi sekarang itu kita ditambahkan yang namanya aspek reform gitu. Jadi reformasi yang dibangun oleh teman-teman yang sedang membangun ZI itu apa gitu. Jadi di situ pertanyaannya atau indikator-indikator yang dikeluarkan lebih rigid. Jadi lebih dituntut yang udah dibangun di aspek pemenuhan apa, kemudian di aspek reform mana sih bukti nyata yang berdampak kepada pelayanan ke masyarakatnya seperti apa gitu. Nah itu yang lebih dituntut gitu. Kemudian ada sedikit perubahan juga kalau di komponen hasil. Di komponen hasil dulu itu belum ada capaian kinerja yang lebih baik, tapi karena sekarang itu ZI itu kan nggak cuman berintegritas saja dan cuman pelayanan publik saja, tapi ada hal lain yang masuk. Tadi seperti yang Mbak Meris juga bilang, ini adalah sebuah pembangunan yang berkelanjutan gitu. Pembangunan yang berkelanjutan itu pasti diharapkan kinerjanya yang pertama pegawainya berintegritas, pasti nantinya harapannya kinerja dari organisasi juga akan terus membaik ya Mbak ya. Betul. Kinerja yang lebih baik, harapannya dampaknya yaitu pelayanan publik kepada masyarakatnya juga baik. Nah itu harapan di komponen hasil. Jadi dampak dari kinerja kita yang lebih baik itu bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat gitu. Itu sih. Jadi sekilas ya perubahannya. Yang di Permenpan itu ada dua, yang lalu hanya ada komponen pemenuhan, untuk sekarang ada komponen reform, dan juga ada terkait capaian kinerja dari suatu instansi seperti itu, jadi penilaian. Oke. Nah, luar biasa. Nah, sekarang oleh karena itu, apa strategi? Dari komponen reform dan pemenuhan itu kan ada area perubahan. Apa saja sih yang dari area perubahan yang ingin dicapai? Kan ada 6 area perubahan, mungkin bisa Bapak Ibu jelaskan dari area perubahan ini apa sih output yang ingin dirasakan ketika pemenuhan dan reform ini terpenuhi, selain secara umum pelayanan publik tentunya jadi bagus, tapi mungkin bisa diperinci ke dalam setiap 6 area perubahan itu outputnya yang ingin dicapai seperti apa dari setiap area perubahan yang ada 6 area perubahan itu. Oke, ini lumayan pertanyaan dikit tapi jawabannya agak banyak ini. Jadi informasi untuk mungkin teman-teman yang ingin mengajukan jadi di pembangunan ZI. Oke, jadi kalau di ZI itu kan tadi dibagi dua ya, komponen pengungkit dan komponen hasil. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Monica ini kan komponen pengungkit ada 6 area perubahan ya. Betul. Area pertama itu tentang manajemen perubahan. Jadi di manajemen perubahan ini diharapkan itu organisasi itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan global. Jadi nggak cuma start, ini itu apa yang saya lakukan udah terbaik, udah yang paling benar, dan udah nggak bisa diganggu-gugat. Pokoknya saya yang paling baik. Nggak begitu. Kita harus relevan ya dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat juga. Betul. Jadi kita itu harus terbuka karena kan kita sifatnya melayani publik ya. Jadi kita juga harus melihat dari keluar ke dalam juga. Dari apa harapan dari masyarakat kepada kita, dan kita bisa memenuhi harapan masyarakat dengan sumber daya yang kita miliki, itu manajemen perubahan. Siap. Menyesuaikan pun harus bukan adaptasi tapi melihat perkembangan zaman itu seperti apa untuk ke masyarakatnya itu. Betul. Jadi kita diharapkan bisa beradaptasi, bisa memahami masyarakat itu seperti apa. Siap. Itu yang pertama. Selanjutnya area yang kedua, penataan tata laksana ya Mbak ya. Tata laksana. Itu sifatnya untuk membuat suatu SOP atau prosedur atau kegiatan internal yang lebih efektif dan efisien. Jadi bisa terhubung dengan tadi ya, bagaimana kita untuk menghasilkan suatu kegiatan di dalam organisasi ini tuh menjadi lebih simpel gitu. Lebih langsung kepada titik temunya, tidak berbelit-belit, sehingga kita bisa secara langsung apabila di keluar itu ada perubahan-perubahan demand masyarakat seperti apa, organisasi itu bisa langsung untuk menanganinya gitu, bisa merangkul masyarakat, tidak kaku begitu dengan. Betul. Kemudian yang ketiga yaitu penataan sistem manajemen SDM ya. Jadi nggak cuman infrastruktur tadi seperti apa,
kemudian SOP-nya seperti apa, tapi sekarang kan Pengelolaan pengelolaan SDM-nya. SDM gitu ya Mbak ya. Betul. SDM sekarang kan yang bisa disebut nggak cuma pegawai itu hadir disuruh ngisi iya. Daftar hadir aja, dokumen, kasih tugas, tapi SDM itu adalah sebuah aset gitu. Betul. Itu yang Aset. harusnya kita Pola anggap pikir sekarang sebuah harus kita aset. Iya. Betul. Oke. SDM itu aset. Jadi bagaimana kalau menuntut organisasi itu lebih baik, tapi kalau SDM aja nggak dikembangkan. Iya. Karena SDM itu adalah bisa dibilang suatu faktor penting dalam kinerja organisasi Suatu yang lebih baik organisasi, gitu ya. betul. Kalau dituntut organisasi yang lebih baik tapi organisasinya sendiri tidak punya sistem untuk mengembangkan karir dan mengembangkan kompetensi SDM-nya juga akan menjadi suatu hal yang timpang gitu. Betul, nambahin sedikit. Jadi yang namanya pembinaan SDM atau pengelolaan SDM itu yang seringkali kita kesulitan ya adalah reward and punishment. Kalau punishment itu sering, tapi reward ini kan, jadi memang reward itu kadang-kadang juga menjadi motivasi yang seharusnya dari dalam diri kita sendiri ya. Kadang-kadang ada juga yang pengen melakukan ini tapi rewardnya apa gitu. Jadi memang sebenarnya harus kesadaran kita sendiri bahwa rewardnya itu ya adalah ya kita bisa punya organisasi yang lebih baik lagi, yang nantinya layanan publik kita akan berkualitas gitu, lebih dipandang ke sana. Karena memang ketika kita bicara reward and punishment lebih mudah untuk mempunish orang dibanding reward, padahal sebenarnya harus seimbang ya. Dan itu adalah sebuah tantangan yang dialami oleh ya semua manajemen, nggak hanya di kantor kita tapi dimanapun itu sebenarnya juga harus seimbang gitu. Nah itu yang harus mungkin kita perhatikan juga gitu. Itu sih Untuk SDM kalaupun ternyata rewardnya bukan bentuk materi tapi Betul. suatu kepuasan sendiri Iya, bahwa saya bisa kebanggaan membantu kita. orang lain Iya, yang betul. terbaik. Oke. Siap. Nah, selanjutnya yang bagian keempat. Iya, bagian keempat terkait dengan akuntabilitas Iya, ya. betul. Jadi kayak ya seperti yang kita tahu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu ya. Jadi kita diharapkan dari suatu proses perencanaan sampai dengan pelaporan itu memang harus terstruktur. Semua itu harus berjalan dengan baik ya, mulai dari perencanaan itu seperti apa, itu memang menjadi satu faktor kunci ya. betul. Bagaimana kita memahami kondisi yang sekarang ada dan kita akan memberikan suatu terobosan atau melakukan kegiatan yang berdampak kepada masyarakat gitu. Terus bagaimana pengukuran kinerja, bagaimana dari suatu kegiatan yang kita rencanakan itu mau diukur keberhasilan kita itu seperti apa. Terukur ya. Iya. Betul. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaporannya seperti apa. Nah itu menjadi faktor kunci ya. Dari kegiatan kita pasti akan ditagih dong mana bukti outputnya. Apakah ada laporan, apakah ada suatu catatan khusus tentang kegiatan kita. Betul. Kemudian yang keempat ini yang salah satu faktor pentingnya yang mungkin kadang-kadang masih banyak dilupakan, itu monitoring dan evaluasi. Iya. Oh iya. Itu menjadi faktor Monef ya. kunci gitu. Selain perencanaan tadi, perencanaan yang baik ya. Jadi Monef ini fungsinya kita tahu dari apa yang sudah kita rencanakan, kita lakukan, kita ukur, bagaimana hasilnya. Kita bisa tahu, bisa membandingkan dari realisasi dengan perencanaan kita seperti apa. Dan kita bisa tahu apa sih kalau masih ada gap atau masih kekurangan dari perencanaan kita, atau masih ada suatu kegiatan kita yang telah sesuai dengan rencana tapi masih belum menemukan, belum bertemu sesuai dengan demand dari masyarakatnya, itu apa sih yang masih kurang dari kita. Jadi balik lagi, perubahan yang adaptif itu seperti apa. Jadi betul. dari kita juga bisa mengetahui apa sih dari kegiatan kita yang masih kurang, masih yang perlu ditambahkan, atau bahkan Monef itu mungkin tidak hanya yang kurang-kurang aja. Mungkin banyak orang yang ngomong Monef itu hanya untuk kekurangan, Untuk mengkritik ya, padahal sebenarnya yang positif juga ada. Yang positif ada, Yang jadi perlu dipertahankan. Iya. Iya, Dikembangkan. jadi di Monef itu bisa dicatat apa sih hal kalau misal kita berhasil, apa sih hal yang perlu kita pertahankan. Betul. Itu apa, itu yang kadang-kadang masih terlupakan di terlupakan Monef. di proses Monef itu gitu. Siap, ini Dan masuk jangan ke- lupa Monef itu juga kalau bisa berkala. Iya, Ya, betul. jadi Kontinuitas. ada kontinuitas Betul. gitu. Siap, siap, Jadi betul, bukan betul. hanya sekali dua kali aja, tapi memang tujuannya terus menerus gitu supaya dapat input untuk perbaikan ke depan. Betul, siap. Nah, bagian terakhir dari yang area perubahan itu yang keenam.
Masih ada satu lagi penguatan pengawasan ya? Ya, penguatan pengawasan. Masih ada 2, sorry. Penguatan pengawasan dulu ya. Itu lebih banyak ke hal terkait dengan pengendalian internal itu seperti apa. Iya. Jadi kayak nantinya kita penilaian risiko-risiko yang ada di kegiatan kita itu apa. Jadi kita juga mengenal apa sih hal-hal yang akan terjadi. Kemudian di situ ada yang namanya WBS, ada namanya pengaduan masyarakat, dan juga ada yang terkait dengan benturan kepentingan. Jadi di poin itu kita diharapkan bisa mengenali potensi-potensi yang semacam KKN gitu. Jadi di situ kita bisa tahu potensinya apa, kita mempersiapkan rencana penanganannya seperti apa, dan juga mensosialisasikan kepada seluruh pegawai. Jadi pegawai yang ada di suatu organisasi itu paham apa sih potensi-potensi KKN yang ada di lingkungan kerja mereka itu seperti baik apa. mencegah ya. Iya, lebih mencegah daripada mengobati. Betul. Oke, selanjutnya Yang bagian terakhir ya. betul. Yang ini agak panjang nih. Maksudnya dari tadi 6 ya. Lumayan ya. Jadi yang leak ini tadi ya terkait dengan pelayanan publik gitu. Ya, Pelayanan publik pastinya yang didorong itu standar pelayanan yang prima itu seperti apa dari Balmon. Iya. Kita punya standar, jadi yang melayani, misal saya melayani masyarakat, Mbak Meris melayani masyarakat, bisa jadi kalau organisasinya nggak punya standar, bisa jadi pelayanan Berbeda-beda. beda. Betul. Pelayanan saya jelek, pelayanan Mbak Meris bagus. Iya. Masyarakat komplain, organisasi juga jelek kan? Betul. Jadi kita punya standarnya Standar harus sama. sama semua. Iya. Betul. Dan juga teman masyarakat itu juga harus tahu apa sih standar pelayanan kita itu seperti apa. Jadi mereka bisa menilai apa yang masih kurang dari organisasi, dan juga organisasi juga harus terbuka juga ya Mbak ya, Iya. terhadap masukan dari masyarakat itu iya. seperti apa. Jadi standar pelayanan yang ada bukan menjadi itu adalah pelayanan yang terbaik gitu. Bisa Tapi jadi masih ya kita harus itu tadi kita Iya. harus mau dikoreksi, kita juga mau terus berkembang juga gitu. Jadi tetap harus Menindaklanjuti terbuka kalau ada masukan. koreksi Iya, ya. betul. Nah, dari 6 perubahan ini intinya supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kita itu mendapatkan yang terbaik. Iya. Nah, selanjutnya dari pembahasan ini mungkin ada bertanya strategis atau tips seperti apa, nanti kita lanjutkan setelah iklan masyarakat berikut ini. Siap-siap, standby. 10, 9, 8. Jajal, on. Andre, monitor Andre, DP7 nah ada ini Andre. Kaya pengon ini, so bilang kang on. Posisi? So bilang 7. Jangan bilang tusak tadi. BTW, Angel sama Kang. DP frekuensi slow ini Andre. Berarti mesti lapor Pak Balmon. Jadi berdasarkan hasil monitoring, frekuensi yang Bapak pakai itu ilegal, Pak. Hah? Cuma di frekuensi kok mau ilegal? Setiap penggunaan frekuensi itu wajib memiliki izin. Halo sahabat frekuensi, mari jotorang gunakan spektrum frekuensi radio sesuai izin stasiun radio dan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Ampun Jorang Pak, ampun. Pokoknya besok kita semua urus DP izin. Oke, terima kasih kesediaan yang masih terus mendengarkan Be Fresh Balmon Manado. Nah, saat ini kita akan bertanya terkait, tadi kan sudah bahas tentang peraturannya, esensi setiap area perubahan. Nah, kalau begitu, strategis apa yang bisa dilakukan dalam proses pembangunan ZI ini? Oke, kalau Pak Eskam. strateginya ya gimana, yang pasti kalau orang mau melakukan sesuatu ada, kalau di Islam disebutnya nawaitunya ya, niatnya itu seperti Iya, apa gitu. Betul. Orang harus niat dulu. Kalau di sini kita pakai bahasa untuk produk profesional berarti harus ada komitmen. Yes, komitmen. Komitmen dari pimpinan dan juga komitmen dari seluruh jajarannya gitu. Entitas yang ada di Iya. dalam organisasi kita. Itu pasti dipastikan dulu kita semua berkomitmen untuk membangun zona integritas Iya. untuk organisasi kita. Betul. Komitmen. Iya, betul. Yang Nah, kedua, kalau tambahin sedikit, kalau komitmen itu tadi sebenarnya kalau di Permenpan itu sendiri dituangkan ke dalam fakta integritas setiap pegawai. Nah, kalau kita pernah pernah ingat ya dulu waktu adik-adik CPNS baru masuk itu kan
harus ada tanda tangan fakta integritas. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari komitmen setiap, salah satu contohnya ya, salah satu contoh komitmen yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang kita nyatakan gitu secara tegas, secara nyata bahwa kita mau nih menjalankan zona integritas ini. Dan dimulai dari hal terkecil yaitu fakta integritas itu. Gitu. Sebagai bentuk aktualisasi, bentuk bukti Komitmen kita. Betul. Komitmen kita. Nah, selanjutnya yang lain mungkin selain apakah ini sudah merangkum bahwasanya dari motivasi, niat, komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai ketika mereka komitmen, strategi ini salah satu kayak spiritnya untuk bisa mengerjakan 6 area perubahan itu. Betul. Kita bakar semangat dulu. Bakar gitu. semangat dulu. Mau dulu baru pasti bisa ada jalannya. Oh betul. Jadi satu fit. Sesuai slogan ya. Sesuai slogannya Bang. Bisa. Iya. Oke, betul. Bisa. Komitmen dulu kan? Bisa. Siap. Jadi ini Entah satu di depan gimana, pokoknya bisa Bisa dulu. komitmen bersama. Iya, Oke. betul. Terima kasih, luar biasa. Nah, selanjutnya, itu kan suatu sebagai semangat bagi kita. Dan selanjutnya mau bertanya, gimana terus proses kan harus terukur. Mau tanya mekanisme penilaian untuk pembangunan zona integritas ini seperti apa? Sebelumnya tambahan dulu lagi ya Mbak. Oh, masih Tadi yang masih strateginya masih ada beberapa masih- lagi. Oh iya, silakan. Ini iya. Kelewat ini Oh iya, betul. Maaf, ya lanjut. Strategis ini selain dari komitmen pribadi, pimpinan dan seluruh pegawai, selanjutnya strateginya Pastinya kan terkait pelayanan publik ya Mbak ya. Pastinya itu organisasi harus didorong untuk melakukan suatu inovasi-inovasi atau kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan sih. Iya. Tuh. Nah, inovasinya itu kita harus mementingkan bahwa gimana caranya pelayanan publik itu lebih aman, lebih cepat, terus lebih berkualitas dan lebih efektif gitu. Jadi sebenarnya yang dinamakan inovatif itu ya tujuannya itu gimana caranya supaya layanan publik itu kita inovasi itu supaya layanan publik kita itu masyarakat merasa lebih aman, lebih cepat, lebih efektif dan lebih berkualitas juga hasilnya gitu. dari betul. Jadi selain komitmen nampak juga dalam pelayanan publik kepada masyarakat bahwa ada kemudahan, tidak berbelit-belit. Kemudian inovasi itu muncul ketika mungkin ada masukan dari kritik dari masyarakat, kenapa lama? Akhirnya ada inovasi bikin supaya jadi lebih cepat. Bisa orientasi waktu misalnya. Betul. Oke, selain itu, selain komitmen, kemudian ada esensi pelayanan publik, adakah lain strategis untuk bidang di strategis pembangunan ZTI ini? Pastinya tadi ya, selalu ada monef ya Mbak ya. Ya, monef yang secara itu perlu berkala. tuh. Jadi kita melakukan sesuatu tuh juga harus ada kayak semacam kalau diri kita sendiri pasti introspeksi diri gitu. Kalau malam hari, kalau saya kan biasanya malam hari kira-kira udah ngapain ya, atau ini kok Mbak Meris tadi marah ya, aku salah apa ya gitu. Introspeksi diri itu seperti apa? Kalau organisasi pasti kan ada monef gitu. Betul. Yang terakhir mungkin ini sih Mbak, kita udah bikin kegiatan A, B, C, D, E, F, G tapi kita tidak mempunyai suatu semacam corong untuk mempublikasikan ke masyarakat itu. Kalau kita nggak punya itu juga sama aja ya. Kita udah capek-capek bikin tapi masyarakat tidak tahu informasi itu. Iya. Apalagi sekarang kan zamannya udah lebih digital ya, medsos ya. Lebih gampang untuk nge-reach ke masyarakatnya itu seperti apa gitu. Ya walaupun kalau bahasa marketingnya harus disesuaikan lagi dengan target marketnya itu seperti apa gitu. Cuman kan bisa dibilang mayoritas lah udah melek teknologi gitu. Jadi bagaimana kita nge-reach masyarakatnya seperti apa, juga mungkin dari kalau di adminnya sendiri itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat melalui media sosial kan, masyarakat tuh bisa punya persepsi yang enak gitu terhadap mungkin Balmon Manado gitu. Balmon Manado adminnya kocak deh, Balmon Manado adminnya kocak, enak deh buat diajak ngobrol gitu, informatif banget gitu. Coba deh ngurus izin ke sana, coba deh tanya ke sana, karena adminnya nih friendly banget nih, nggak yang adminnya kaku banget atau terlalu strict lah kayak nggak mau jawab pelit informasi gitu. Nah itu kan sebagai sarana komunikasi yang lebih merangkul masyarakat kan kita pelayan publik ya, jadi lebih didorong, kamu itu ya harus melayani dengan baik. Nah biasanya kan persepsi-persepsi itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat. Betul. Jadi juga harus diwujudkan, dipublikasikan kepada masyarakat bahwa ini loh Balmon Manado, selain pun bisa onsite, online pun bisa mampu menjawab kebutuhan mengikuti
perkembangan sekarang, apalagi misalnya masa pandemi secara onsite dibatasi tatap muka, akhirnya harus menyesuaikan bisa berbasis virtual meeting atau dalam bentuk online media sosial seperti itu. Oke, luar biasa masukan-masukan ini strategis dalam pembangunan ZI. Kembali ke soal bagaimana penilaian dari melihat dari sisi masyarakat strategis ataupun dari Balmond. Kemudian kita kembali ke formalnya. Oke, mekanisme penilaian pembangunan ZI ini seperti apa? Oke, mungkin saya bantu jawab, nanti bisa dibantu dilengkapi oleh Mas Rizka. Jadi kalau mekanisme penilaian sendiri yang pertama kan ketika kita diusulkan untuk bisa melakukan pembangunan zona integritas. Nah, kita mulai tuh melakukan pembangunan zona integritas dan tim dari inspektorat akan melakukan asistensi. Itulah yang saat ini kami lakukan. Kemudian setelah nanti kita asistensi, teman-teman kan akan melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan evaluasi-evaluasi juga berdasarkan saran-saran dan rekomendasi dari kami. Dan kemudian nanti tahap berikutnya adalah dari tim penilaian internal gitu. Nah, tim penilaian internal ini juga asalnya dari inspektorat juga, dengan nanti format yang tim nanti juga akan berbeda, tidak sama dengan yang melakukan asistensi. Kemudian kalau ketika lolos lagi dari tim TPI dianggap layak untuk bisa diajukan kepada tim penilai nasional dari Kemenpan RB. Nah, itu juga berikutnya akan disampaikan ke mereka. Nah, pastinya kita harus siap dengan kondisi bahwa kita pasti bisa sampai sana gitu. Maksudnya sampai ke tim TPN gitu. Kita harus optimis gitu bahwa kita pasti bisa, sehingga nanti mental kita bahwa kita pasti sampai ke sana nanti kayaknya itu akan mempermudah gitu. Jadi ketika kita berpikir bahwa saya pasti nyampe ke sana, maka dokumen-dokumen apapun, tantangan apapun pasti kita bisa nyampe ke sana gitu. Itu kalau untuk mekanismenya. Mungkin Mas Rizka mau nambahin? Ya, udah cukup. Jadi dari ada asistensi, ada pengusulan asistensi, kemudian masuk ke penilaian internal, kemudian jika lolos begitu internal diusulkan dianggap layak diusulkan ke tim penilai nasional. Betul. Diingatkan kembali spirit kita saat mengerjakan bahwa kita harus berusaha sampai ke TPN supaya membantu kita dalam pengumpulan dokumen, pertanggungjawaban di setiap area perubahan. Tetap semangat. Semangat itu yang harus kita bangun dan jaga. Oke. Nah, menarik. Terima kasih buat tim Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk setiap arahan dan masukan, sehingga bisakah terakhir berbagi tips dari pemahaman peraturan, pemahaman yang Bapak Ibu bagikan, tips-tips khususnya Balmond Manado untuk bisa gambaran apa yang asistensi ini yang perlu diperbaiki ataupun dipertahankan untuk jadi masukan kita bersama, dan juga bagi pengguna frekuensi radio yang ada di Sulawesi Utara. Dari Bu Risha. Ya, nanti kita gantian satu-satu. Jadi kalau untuk hal-hal yang positif sangat banyak ya yang saya rasakan ketika kami datang ke Balmond Manado tuh, inovasinya juga sudah mulai ada, terutama penggunaan aplikasi chat messenger berupa WhatsApp. Kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan dan adanya sebuah wadah atau help desk ketika ada pertanyaan, ketika mungkin mengingatkan para pengguna frekuensi untuk segera melakukan kewajibannya dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya sudah sangat relevan ya. Namun memang kita nanti tetap akan pantau terus, nanti kita akan asistensi juga, tidak tertutup juga nanti apa-apa yang kurang. Namun memang kalau untuk tips khusus itu kayaknya nggak ada, karena memang tinggal dijalanin aja. Tinggal dijalanin aja. Jadi kalau tips-tips khusus sebenarnya ya itu tadi udah kita sampaikan, ya kita harus ya maksudnya mental gitu. Kita ya kita komitmen kita bahwa kita mau membangun zona integritas itu sendiri, terus kita juga saling mendukung satu sama lain, saling menjaga, karena namanya integritas itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita juga harus saling menjaga. Kalau teman kita ragu-ragu, ya kita tarik dia supaya semangat lagi. Jadi tetap jaga integritas. Nah kayak gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Jadi memang kita harus saling mendukung. Itu aja paling untuk tips khususnya. Tapi kalau untuk tata caranya seperti apa kan sudah sangat jelas di peraturan ya, seperti apa untuk bisa mencapai wilayah bebas dari korupsi gitu. Siap. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Rizka mau nambahin. Kalau dari saya paling ini sih Mbak. Yang pasti tadi sama kayak Mbak Meris, bakar semangat terus. Itu yang paling penting pertama. Kalau semangatnya kendor ya nanti lama-lama loyo juga. Jadi komitmen itu tetap harus dijaga terus. Kemudian jaga konsistensi. Betul, konsistensi yang jangan penting. Sampai
semangat di awal kendor gitu lah. ya. Jangan sampai kendor. Jangan kasih kendor. Jangan Iya, kasih kendor. Kalau memang targetnya seminggu harus gini, jalanin dulu, jangan sampai kendor lah. Nanti target-target yang udah dibangun, direncanakan, itu bisa jadi meleset gitu. Iya. Nah, yang ketiga, kalau memang ada hal yang kurang yakin atau kurang pede untuk menjalankan itu, jangan ragu-ragu untuk selalu bertanya sih. Selalu ada, baik nanti bisa kolaborasi sama teman-teman dalam satu Balmon atau kolaborasi sama teman-teman yang ada di SDPPI, kan ada Direktorat Operasi, ada Balai Uji, ada Direktorat Standar yang sudah mendapatkan predikat WBK, atau sesama teman-teman dari Balmon lainnya yang saat ini sedang menuju WBK juga, atau dari kita juga, dari Ijen juga, kita punya fungsi consulting juga Mbak. Jadi kita itu bukan hanya cuman fungsinya hitam putih ke Satker, tapi kita itu sebagai mitra Satker agar Satker itu bisa mencapai tujuan. Betul. Dan kerjasama dengan kita biar sama-sama tujuannya tercapai, nggak ada sisa-sisa yang nantinya harus dibereskan. Iya, betul. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Rizka dan Bu Risha untuk masukan dan sama-sama untuk bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan asistensi bagi kami Balmon Manado. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman instansi Balmon ataupun yang sedang berusaha, dan juga bagi pengguna frekuensi radio tentunya yang mengurus layanan di Balmon. Mungkin mereka sudah punya standar, jadi apa yang harus dilengkapi supaya pun kalau ada masih kurang, masyarakat pun bisa memberikan kritik bagi kami untuk nampak dalam bentuk inovasi-inovasi, memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi pengguna frekuensi radio khususnya ada di Sulawesi Utara. Sekali lagi Bu Risha, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Rizka, makasih banyak Iya, untuk kasih. ilmunya bagi kami Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Oke, salam sehat buat kita Salam semua. sehat buat Salam kita sehat. semua juga. Terima Bisa. kasih. Balmon Manado Bisa. Bisa. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Oke. Balmon Manado dadah. bisa. Terima Bisa, kasih. bisa. Oke, makasih banyak.